Oke, selamat datang teman-teman ya. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang Advanced Fibonacci Analysis. Ya, jadi sebelumnya gue pengen disclaimer dulu ya ke kalian buat yang baru join ya, atau yang baru join terus langsung nonton video yang ini. Jadi disclaimer ya, kalau gue pengen pastiin kalau kalian udah nonton basic modul dari Fibonacci Analysis di Twitter gue ya, sebelum kalian nonton modul advance yang ini, karena yang ini bakal lebih deep dive ya, dan ini sebenarnya masih 10% lah ya, 20% ya dari keseluruhan materi Fibonacci sebenarnya ya. Dan ya jadi pastikan kalian udah nonton modul Fibonacci yang ada di Twitter ya. If I'm not wrong ada di sini. Jadi kalian bisa cari di Twitter gua ya. Kalian cari di bagian atas sini ya, di highlight sini. Terusnya kalian turun ke bawah sini ya. Dan kalian tinggal cari nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3 ini. Kalian tinggal nonton, ini cuma 15 menit gue jelasin Gabung, berarti gue pakai teori gitu. Ya di sini gue ada prakteknya juga ya. kuat Dan guys. Nah tapi ya intinya kayak gitu, tentang modul yang basic ya. Jadi pastikan kalian udah nonton yang basic dulu sebelum kalian nonton video ini. Oke, jadi kita lanjut aja. Jadi ada yang namanya cheat sheet ya, semacam itu ya. Dan di sini gue pengen ya, jadi kalau di Twitter gua, yaitu di video 15 menit itu kita nggak jelasin yang ini. Dan sini gue pengen kasih yang lebih dalam buat yang basic dulu. Jadi kalian pastiin kalian ngerti fundamental groundnya sebelum kalian masuk ke yang lebih advance ya. Jadi retracement itu pada dasar koreksi ya. Jadi kan market itu kan geraknya dalam dua movement ya. Jadi ini itu primary, ini kita bilangnya primary movement. Yang sebelah sini kita bilangnya primary movement, yang sebelah yang kayak gini itu kita bilangnya secondary movement. Secondary movement itu kita bilangnya retracement ya. Yang primary ini nggak ada namanya sih ya. Jadi primary sama secondary. Nah, retracement itu yang kayak gini, yang koreksinya ya. Jadi kalau ada lagi turun kayak gini terus dia naik kayak gini, nah yang sebelah sini itu kita sebutnya sebagai retracement. Nah, ini R, retracement ya, atau namanya secondary movement gitu. Oke. Nah, retracement ini ada dua ya. Jadi ada yang buat bullish, ada yang buat bearish. Jadi ada XAB, ada XAY. Jadi kalau XAB ya, maksudnya itu kayak gimana dari gambar ini? Jadi buat cari titik B, dia turunnya sampai mana, itu kita tariknya dari X ke A. Jadi X ke A gini. By the way, nanti gue bakalan praktek ya, jadi kan gak usah khawatir. Tapi kalian tariknya dari X ke A buat dapetin B. Ya, jadi kalau trennya lagi naik kayak gini nih, jadi set lagi naik kayak gini, set naik gini, kalian pengen cari ini turunnya sampai mana, ya kalian tarik dari X atas ini ke A buat dapetin B. Titik B ini kira-kira di mana gitu, kita perlu tahu gitu. Nah, ini tentang kalau trennya lagi naik ya. Tapi kalau tren lagi turun kayak gini, nah misalnya kayak gini, nah kalian pengen cari titik koreksinya, kalian tarik dari X atas ini ke A buat dapetin di atas ini B sorry ya. Jadi kalau kalian cek di sebelah sini XAB gitu, nah B di sebelah sini buat dapetin B gitu. Nanti kita bakalan praktek ya. Nah meanwhile ya, sebelah sini kalian cek ya, ini ada XAY namanya. Nah XAY ini semacam, jadi kalian cari movement primary-nya, bukan lagi secondary-nya ya, bukan dari bukan 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 lagi retracement ya gitu. Jadi kalau misal ada movement lagi koreksi kayak gini kan udah ketemu ya. Misal tadi di sini kan B, sini kan A, dan sini kan X ya. Nah kalian pengen cari di atas sini. Ini kayak gimana gitu carinya. Nah kita cari ya yang A ini sebenarnya A or X ya kita bilangnya, atau B or A, B slash A slash X buat cariin Y. Nah ini mungkin agak susah ya dimengertinya ya, tapi kalau bisa ada movement kayak gini, nah ini kalian anggap sini kan lagi trennya lagi naik ya. Nah kan pengen cari yang sebelah sini, ya kalian tarik dari sini X ini ke A sini buat dapetin Y sebelah sini gitu. Nah sebaliknya kalau trennya lagi turun kayak gini ya, nah ini kan berarti next movementnya kan ke bawah kan, kalau kita pakai aturan primary secondary kan. Jadi kalau dibilangin kan ini primary sebelah sini, ini primary ya kan, terus yang sebelah sini ini secondary. Nah nextnya itu kan primary kan, karena market movementnya kurang lebih kayak gitu-gitu aja sih ya. Ini primary juga. Nah pada dasarnya ya, buat mencari ini sebelah sini kan perlu tarik dari sini X ini ke A sini buat dapetin Y bawah sini
Nah, kayak gitu. Ya, jadi yang atas ini XAY set kayak gini ya. Sedangkan XAY sebelah sini itu turun bawah sini. Gitu ya. Nah, langsung aja kita lanjut ya. Ini buat gambar lebih detailnya ya. Nanti kita bakal langsung praktek. Nah, di sini gue pengen kasih tahu kalian cara salahnya ya. Jadi mungkin kalau kalian nonton free modulnya itu kalian nggak dikasih tahu cara salahnya. Sini gue pengen kasih tahu aja salahnya itu orang-orang biasanya kalau pakai Fibonacci itu kayak gimana. Nah, biasanya orang salah itu kalau mereka tariknya itu, nah ini dari merah ya, merah ini berarti salah. Jadi kalian nggak boleh tarik dari merah ke hijau, ini nggak boleh. Ya itu buat bukan termasuk clustering. Clustering itu apa nanti gue jelasin ya. Tapi yang bener itu antara kalian tarik dari sini atau sini buat dan sini. Jadi X-nya antara ini atau ini, jangan ini. Yang ini nggak boleh gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngambil yang lower pointnya itu udah di atas kayak gini. Sedangkan yang kayak gini, kalau misalnya lagi uptrend ya, movement ya, kan pengen cari B ya, berarti di bawah sini ya. Berarti kan nggak boleh tarik dari yang merah sini. X-nya itu nggak boleh di sini. Tapi X-nya itu antara di sini atau di sini. Ini bukan clustering sekali lagi ya. Clustering itu kita jelasinnya tentang clustering kita jelasinnya nanti. Tapi ini cara salah buat kalian pakai yang namanya Fibonacci. Ya. Nah, ini buat gambarnya ya. Jadi kita nggak boleh tarik dari merah ini, nggak boleh ya. Biru hijau ya. Kita tariknya dari hijau atas sini ya. Buat dapetin 0,618 ya. Atau strong area Fibonacci lainnya. Ini juga kita nggak boleh tarik dari merah, kita tariknya dari hijau ya. Gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ini gue pakai bar chart biar sebenarnya gue lebih gampang ya ngeliatin pakai bar chart ya. Jadi coba ini gue next ya. Dan kita boleh tarik dari sini ke sini ya. Di sini kan ada X A ya kan, di sini X A, terus saya juga X A, tapi kita nggak boleh tarik dari sini ke sini. Kita nggak boleh di sini X A. Nah, ini nggak boleh dari sini ke sini, nggak boleh. Nah, buat cari retracement ke bawah sini, nah, ini ketemu ya 0,618 movementnya di bawah sini, terus dia langsung naik gitu. Nah, yang itu tentang basic ya. Jadi kita udah recap XAB, XAY ya, rumus-rumusnya ya. Jadi sebenarnya kita bisa dibakuin ya Fibonacci itu. Dan kita udah pelajarin cara salah sama cara benernya buat tarik Fibonacci. Nah, yang dari tadi kita pelajarin itu namanya 2 point Fibonacci. Ya, maksudnya 2 point itu kayak gimana? Jadi kalau kalian tarik itu dari tadi cuma 2 poin. Jadi cuma masalah tariknya misal dari sini, misal kalian pengen cari movement turun, ya kan cuma tariknya dari sini ke sini kan. Jadi itu 1 2. Sini kan 1 ya kan, sini 2. Jadi cuma 2 poin movementnya. Nah, sini kita bakalan masuknya ke yang lebih advance ya. Jadi kita bakal masuk ke 3 point ya. Jadi kita yang kita tarik itu 3 poin. Ya bukan 2 poin lagi tapi 3 poin. Ya itu kita sebutnya sebagai projection Fibonacci gitu. Jadi yang tadi kan retracement, yang sini itu kita sebutnya sebagai projection Fibonacci. Nah, 3 point itu kayak gini contohnya ya. Jadi X A B Y gitu. X A B C gitu. Nah, kalau yang bawah sini kita bilangnya Y, yang atas sini kita bilangnya C gitu. Nah, kita mulai dari sini ya. Jadi kalau kita udah ketemu 3 poin, ya kita sebenarnya bisa tarik Fibonacci ya. Ini prakteknya nanti ya. Tapi 1 2 3 ya. X A B buat dapetin C gitu. Nah, sebelah sini juga. Misal contohnya kayak gini. Di sini udah ada 3 poin ya. Jadi poin pertamanya itu di sini 1 2 3 tuh ya. Kalian cek. Sini kan ada swing, di sini ada swing juga, di sini ada swing. Ya. Kenapa nggak tarik dari sini ya? Sini juga boleh sebenarnya. 1 2 3 swing ya. 1 2 3 kita tarik jadi 3 poin. Yang kita tarik Fibonacci-nya, dan kita ketemu retracement di 0,618 tuh di sini. Di titik merah kita ketemu dia bouncing off-nya gitu. Nah, sebaliknya kalau XAB buat cariin Y ke sini, ya kita tariknya misal di sini ya kita cek 1 2 3. Jadi ada 3 titik yang kita tarik buat cari bottomnya itu di mana. Nah, ini sebenarnya di bawah sini ada 0,1618 ya. Nah, ini ketemu 1 2 3 di sini. Nah, ketemu bottomnya di sini. Nah, apa yang ngebedain projection sama retracement biasa? Nah, yang ngebedain itu tentu nanti kita pakai metode yang namanya clustering Fibonacci. Ya, di sini gue bakal jelasin ya. Dan selain dari itu, kita juga bisa pakai 2 Fibonacci sekaligus. Jadi ada retracement sama projection, kita bisa pakai dua-duanya. Dan kita cari yang mana yang paling kebentur gitu, dinding mana gitu. Nah, tentu menurut gue yang lebih akurat itu yang mana, yang ini. Kenapa? Soalnya yang ini kita ngambil lebih baik data dari historicalnya. Sedangkan kalau yang 2 point kan kita cuma ngambil 1 2 kan. Mungkin kalau 2 point kita tariknya dari sini ke sini kan buat cari bottomnya. Nah, tapi kalau yang 3 poin ini kita ngambil data sebelah sini juga. Sini sampai sini gitu. Jadi kita ngambil lebih banyak informasi gitu ya.
Kayak gitu sih ya. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang ya, kita udah pelajarin tentang retracement, kita udah pelajarin tentang cara benar sama cara salah ya, terus saya udah rumus-rumusnya, cheat sheetnya ya tadi gue share. Sekarang kita masuk ke yang dari tadi gue mention, yaitu clustering. Nah, clustering ini ya kayak tadi gue bilang ya, kita perlu gabungin semua Fibonacci yang kita udah belajar dan digabungin sama satu lagi, yaitu support sama resistance. Maksudnya kayak gimana? Jadi misalnya di sini gue ada chart ya, Dogecoin ya, dan kita pakai yang jadi kita pengen cari nih misal strong areanya itu di mana ya. Kita pakai misal pertama kita pakai 3 point ya, 1 2 3 sini, puncak sini ke sini ya. Kenapa nggak bisa di sini juga bisa gitu ya. Dan kita ketemu di sini 0,618 nya di sini, kita pasang gray area gitu ya. Terusnya kita tarik juga dari sini. Jadi kita pakai berbagai reference dalam chart buat kita tarik-tarikin, terusnya kita cari strong zones itu daerah mana gitu ya. Nah, misalnya di sini. Ini 3 points juga ya. Nah, kita ketemu 2618 di sini. 0,06085 ya di sini. Mungkin kalau kalian nggak kelihatan ya. Tapi ini udah ada dua garis ya. Terus kita cari juga, ini pakai 2 point ya. Kita pakai 1272 Fibonacci, kita tarik dari sini ke sini buat cari bottomnya, sini buat cari B-nya. Sorry, buat cari Y-nya ya di sini. Dan kita ketemu di sini. Jadi di sini kita udah ketemu garis yang berdekatan ya. Bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya udah ada point yang berdekatan. Ibaratnya di sini kayak ada dua tembok, sini ada satu tembok. Ya, kalau ada dua tembok otomatis probabilitas buat ketahan harganya dalam suatu area itu lebih kuat ya, lebih kencang ya. Jadi kalau harga ke bawah sini, most likely ini lebih sniper ya kita dapatnya. Jadi potensial buat bounce di sini mungkin lebih besar gitu. Nah, terusnya di sini juga kita tambahin ya. Mungkin sini ada yang bilang ini order block ya, tapi di sini kita anggapnya sebagai support dan resistance ya. Kita bilangnya support gitu. Jadi kita udah ketemu poinnya. Yang paling kuat ini dua garis ini, terus yang bawah sini itu sebagai penahannya terakhir. Juga ada cluster di sini. Cluster itu jadi berbagai level area gitu. Nah, jadi ini semua titik-titiknya ya. Mungkin kalau ditarik kayak gini kelihatannya pusing ya, tapi overall kayak gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kalau kita cek di sini ada clustering ya yang kita dapat, dan bouncing area-nya itu di sekitar sini gitu. Jadi kita dapat 1 2 3 4 ya. Kita pakai 4 points ya buat cari reference date di sini. Dan kedepannya ujung-ujungnya kalau harga visit area sini ulang, berarti kita bisa anggap di sini itu ada 4 pantulan. Ibaratnya kayak di sini ada 4 strong zone, support sama resistance, yang tiganya itu hidden, tiganya itu kan pakai Fibonacci, satunya itu pakai support ya, atau kita bisa bilangnya order block gitu. Nah, manfaatnya itu apa ya? Jadi yang tadi gue jelasin ya, kita jadi bisa tahu zona area yang kuat banget ya, sangat-sangat kuat dalam suatu chart menggunakan metode clustering ini gitu. Jadi sebelum kita thank you ini belum habis ya, tapi kita bakal langsung praktek ya. Sini gue ada chart. Misal kita ngambil ETH aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, misal kita jangan di sini deh, kita ngambil di sini. Nah, oke, jangan ini deh ya. Oke, misal di sini ya, kita pengen cari kenapa di atas sini bisa mantul. Ya. Ya, kita cari ya pakai Fibonacci clustering ya. Pertama, kalau kita potong chart kayak gini, ya kita misal belum tahu nih chart nextnya ya. Kita bisa lihat ya, kalau di sini itu ada resistance ya, kan bisa lihat ya, situ ada resistance, ya di bawah sini juga ada yang namanya resistance. Jadi ada 2 poin yang udah kita ketemuin ya. By the way, bentar ya. Nah, ada 2 poin, 1 sama 2 di sini. Ya, terusnya kita juga bisa tarik yang namanya Fibonacci, yang retracement dulu ya, kita tarik dari sini ke sini. Ya. Mungkin ini titiknya gue nyalain ya, bagian ini sama ini. Nah, bisa dilihat sini ya, kita ambilnya angka 272 sama 168 ya. Ini strong zone sebelah sini. Jadi kita ngambil misal di sini. Nah, terusnya kita tandain ya. Misal ini itu 272 Fib retracement. Gitu ya. Di sini juga kita bisa tandain. Fib retracement. Ya, jadi kita udah ketemu nih satu titik. Kita tandain kuning aja. Kayak gini. Ya, setelah itu kita tandain juga, kita tarik dari sini ke sini. Bisa dong ya.
Nah, di sini kita ketemu ya, titik 1618. Jadi kita udah ketemu titik yang berpantulan ya. PR retrace. Ya, ini sebenarnya nggak butuh kayak gini, tapi gue biar mudah kalian ngerti, gue sengaja tulisin ya, kayak gini. Jadi di sini udah ada dua, tiga ya, bahkan tiga titik pantulan sebelah sini. Coba kita cari satu lagi ya, pakai projection ya, pakai extension ini. Dari sini ke sini ke sini boleh dong ya. Coba gini, kita nyalain. Nah, kita tarik dari mana ke mana? Kita tariknya dari sini, 3 point ya, di sini ke sini buat dapetin ini, ketemu di sini. Dan hasilnya dapat ya. Jadi kalau misal tarik kayak gini, nah ini dapat 1618 sebelah sini. Ini gue perpanjang aja. Dan jadi sini kita udah bisa ngeliat ya, kita ada 3 tembok di sebelah sini nih, merah ya, tuh di sebelah merah. Coba kita nextin ya. Oke, cukup kelihatan terpantul ya, sorry ya. Jadi first candle di sini langsung mantul dari merah ini, terusnya di sini itu sempat sideways ya, gitu. Jadi di sini juga bahkan kita ketemu ya. Jadi clustering itu fungsinya kayak gitu. Kalau kita nextin terus, nah sideways zone itu masuknya di sebelah situ. Dan plus kalau kita lihat pantulan di kotak merah ini lumayan banyak. Dia lumayan banyak ngebuat wick ya. Dan jarang banget dia closing bisa bullish kayak gini, gitu ya. Dan setiap dia closing bullish langsung turun gitu. Nah, makanya itu cara kita pakai yang namanya clustering di Fibonacci, gitu ya. Ini mungkin di YouTube nggak ada tutorial ya. Sedangkan nih gue compare ya, kalau kalian cuma pakai yang namanya Fibonacci biasa, misal kayak gini chartnya, kita tarikin cuma satu kayak gini ya. Udah cuma kayak gini, kita nggak tahu ya mana yang kuat gitu kan. Atau cuma pakai support sama resistance, kita tahunya di sini. Tapi kita bisa dapat poin yang lebih exact ya. Mungkin kalau kalian futures trading ya, kalian bisa dapat beberapa persen ekstra. Ya misal tadi di sini ya, sekitar sini kan bisa dapat misal 1-2% ekstra. Itu di satu case doang ya. Bayangin kalian ngelakuin 50 trade, 100 trade. Terus ya difference-nya itu 0,5% atau 1%. Itu udah beda 100% ya gain ya yang bisa kalian dapetin ya. Dengan hanya ilmu ini, dengan Fibonacci clustering ya. Jadi ini lumayan, menurut gue lumayan bermanfaat buat kalian ya. Jadi dan ini sebenarnya masih basic banget dari Fibonacci ya. Udah advance tapi advance itu masih level 1 mungkin ya. Dan ya mungkin kita bakalan soon buat modul lagi tentang Fibonacci ya. Jadi itu aja buat modul kita kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Gue penasaran sih yang udah nonton atau belum ya. Jadi buat yang udah nonton ya, gue pengen kalian nanti tag gue di chat 123 ya kodenya ya. Kalau main back yang nge-tag ya, gue buatin modul lagi ya. Sooner or later kita bakal tambahin modul. Dan soon kita buat ada website ya di TWS ya. Jadi mungkin itu aja buat modul kita kali ini. Thank you yang udah nonton. See you next one. Bye guys.